katanya Permas tuh luas banget. Terus dunia kerja tuh katanya berat banget. Kamu galau gara-gara itu. Gini aja deh, biar kamu gak galau, gimana kalau misalkan kita langsung tanya aja ke alumni Permas yang udah punya pekerjaan? Wah, asik tuh kayaknya. Oke, kita langsung tanya aja kali ya, biar sobat Lisik juga pada tahu nih prospek kerja di Permas itu bakalan jadi apa aja sih. Nanti tiba-tiba ada teh kayak jadi sini. Thank. Halo Sobat Lisik, balik lagi nih di Permas Lisik. Sekarang Permas Lisik itu lagi mendatangi narasumber yang sangat inspiratif. Boleh dong Teh kenalan dulu. Hai, nama aku Gaisania Amanda Ali. Aku alumni Pendidikan Masyarakat tahun 2007, angkatan 2017. Udah gitu aja. Apalagi? Oh sekarang? Ya sekarang aku mahasiswa S2 juga di UPI jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Salam kenal ya Teh. Hai, salam kenal juga. Oke Teh, kalau boleh tahu sekarang itu Teteh lagi menekuni di bidang apa atau mungkin lagi sibuk ngapain aja Teh? Oke, kalau aku saat ini lagi sibuk jadi mahasiswa sebenarnya di mahasiswa S2 di PAUD UPI. Tapi sebelumnya juga aku kerjanya di NGO, Non-Government Organization, itu di Differentia Foundation, kayak gitu. Terus abis itu aku juga pernah di Amani Daycare juga. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Teh, setelah Teteh lulus dari Permas ya, Teteh itu bekerja di pekerjaan yang emang sesuai dengan jurusan yang Teteh jalanin atau emang ya udahlah mau kemana pun yang penting kerja gitu? Kalau aku waktu itu kerja itu pasti di bidang Penmas, gitu, pasti di bidang Penmas karena kita kan tahunya tuh kerjanya tuh kayak cuma di PKBM atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya kayak kesetaraan apa segala macem. Cuman kita dimudahkan itu dengan adanya marketplace yang baru untuk dunia pendidikan. Jadi kalau teman-teman tahu bisa searching di Instagram itu ada kerja.ngo. Jadi teman-teman bakalan tahu apa aja sih pekerjaan Permas selain jadi fasilitator ataupun jadi di training gitu ya, atau di konsultan. Enggak, itu banyak banget. Kalau teman-teman bisa searching di kerja.ngo itu kita bisa kerja di bidang lapangan. Jadi kayak training field juga kita bisa nge-asistenin, terus kita bisa jadi learning design juga, terus bisa jadi program implementator, itu sebutan-sebutan zaman sekarang. Terus bisa jadi apalagi ya, kebanyakan sih di bidang program ya teman-teman kalau misalkan mau cari kerja gitu, di bidang itu sih ya. Oke. Nah sebelum Teteh menekuni bidang-bidang yang mungkin Teteh udah pernah dilakuin itu, sebelumnya ada pertimbangan dulu nggak sih Teh, atau emang Teteh udah tertuju ke sana langsung? Aku udah tertuju pertama karena aku pengen tahu dulu sebenarnya job field atau lapangan pekerjaan untuk Permas itu seluas apa. Nah ternyata aku dapat informasi dari internet itu banyak banget ya tuh, dalam artian jadi kayak mata kuliah, aku ngeliatnya gitu ya. Jadi mata kuliah yang di Permas jadi pekerjaan gitu. Contohnya kayak evaluasi program. Itu tuh ada kalau nggak salah di salah satu perusahaan di Indonesia itu membutuhkan program evaluator. Jadi orang yang mengevaluasi program. Jadi di setiap perusahaan itu dia punya program dan dia butuh orang buat mengevaluasi. Nah itu kan mata kuliah ya. Sebenarnya mata kuliah Permas yang ternyata ada ya gitu. Terus selain itu juga kalau ada waktu itu pertama kali aku tuh straight banget pengen coba jadi petani. Gitu. Gimana sih rasanya jadi petani itu, aku pengen nyobain. Pada saat itu aku nge-apply job itu ke Villa Tani Indonesia. Di Villa Tani Indonesia itu dia butuh internship sebenarnya selama 6 bulan. Itu tuh untuk kerja di bagian evaluasi apa segala macam.
Pada saat itu aku cuma lulus sampai tahap wawancara doang. Dan itu yang yang pengen internship di situ tuh satu Indonesia. Karena aku pernah lihat di Instagramnya tuh bukan cuma dari universitas yang di Bandung aja, karena itu di Bandung, itu dari Cendrawasih, dari IPB, dari UGM, itu tuh masuk semua di situ gitu. Jadi ternyata kita saingan juga gitu sama jurusan lain sebenarnya, kayak gitu sih. Berarti emang saingannya banyak banget ya? Banyak juga saingannya, gitu. Kalau teman-teman nggak pintar-pintar nyari sektor yang teman-teman sukain sih, kayak gitu. Oke, nah kalau untuk yang sekarang katanya lagi jalanin, kan katanya sekarang lagi S2 ya Teh. Kira-kira kenapa sih akhirnya Teteh kerja dulu nih, terus mutusin kayaknya aku perlu S2 deh? Kenapa? Aku alasan aku S2 itu karena aku kan kerjanya udah setahun 8 bulanan lah ya, setahun 8 bulanan, dan itu aku kerja di dua lembaga juga gitu ya, di dua lembaga. Pada saat itu seiring berjalannya waktu aku nemuin passion dan ketertarikan di bidang anak. Nah juga termasuk nge-recall aku ke tugas-tugas observasi Penmas ya tadi, tentang bikin program di masyarakat tuh kayak gimana gitu, dan sumber dananya tuh dari mana sih gitu kalau kita bikin program di masyarakat. Nah ternyata ada banyak banget, terutama kayak kita tuh berstakeholder sama beberapa perusahaan CSR gitu. Dan pada saat aku kuliah juga aku pernah dikenalin sama perusahaan-perusahaan CSR yang itu bisa kita jadikan lapangan pekerjaan buat Penmas. Terutama waktu pada saat kuliah aku dikenalin sama perusahaan MAP, itu perusahaan di bidang retail gitu, F&B, dan dia tuh pengen bikin program di masyarakat gitu. Jadi dana-dana yang dari perusahaan itu kan ada persentase ya untuk di masyarakat. Nah itu yang dijadiin lahan buat Penmas gitu. Nah pada saat itu aku dikenalin itu. Terus yang kedua aku dikenalin sama Villa Mushroom. Itu alumni S3, S2 atau S3-nya Penmas juga ada di situ. Beliau itu dapat dana CSR dari Pertamina Geothermal. Pada saat itu beliau bikin Villa Mushroom. Jadi tahu sih jamur yang putih itu. Iya. Nah, dia jual gitu, dia bikin pelatihan juga buat di situ. Itu cuannya lumayan juga. Kayak gitu sih. Dan alasan aku S2 itu karena seiring berjalannya waktu aku punya ketertarikan terhadap anak, dan aku mulai dikenalkan di manajemen lembaga itu, terutama yang lebih ke arah bisnis ya, ke arah bisnis pendidikan itu seperti apa. Nah makanya aku tertarik untuk kayaknya aku butuh S2 lagi gitu ya, untuk mendalami dari sisi kurikulum, terus tuh dari sisi psikologi anak juga, sehingga aku bisa istilahnya ngedalemin anak, dan aku bisa buka lapangan pekerjaan sih intinya gitu. Nah Teh kan sekarang Teteh udah ada di titik ini ya sekarang. Pasti kan dari awal Teteh lulus sampai sekarang tuh bukan sebuah pencapaian yang mudah ya Teh. Banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dulu gitu. Nah kalau boleh tahu apa sih tantangan yang terberat itu sampai akhirnya Teteh ada di titik ini sekarang? Tantangan terberat itu yang pasti pada saat kerja ya. Pada saat kerja. Kenapa? Karena ini juga tentang mata kuliah Penmas lagi, dinamika kelompok dan dinamika organisasi. Ketika aku kerja itu banyak banget dinamika yang aku rasain gitu, dari atasan ataupun dari rekan kerja. Itu tuh banyak banget dinamika yang harus secara mental itu harus kita siap menghadapi hal itu gitu. Terutama ini tuh terkait dengan pencapaian divisi lain kayak gitu. Jadi misalnya nih aku divisi program tapi aku berkaitan dengan divisi marketing, aku berkaitan dengan divisinya misalnya apalagi ya SDM apa segala macam gitu, termasuk kayak ngasih insentif ke orang-orang kayak gitu. Dari situ tuh banyak banget dinamika gitu. Nah kalau aku sih tantangannya itu dinamika organisasi sih, terkait dengan bagaimana caranya kita berhadapan dengan sesama rekan kerja, terutama hal itu. Terus yang kedua, gimana sih kita memaksimalkan potensi untuk mencapai tujuannya lembaga.
gitu, karena kita juga nggak bisa idealis sesuai dengan keinginan kita itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita kerja di orang, dan si owner perusahaan atau lembaga ini tuh punya visi misinya sendiri. Kenapa dia bikin lembaga itu? Ya artinya kita sebagai karyawan harus memenuhi gitu ya, harus memenuhi apa yang telah ditugaskan oleh pimpinan, kayak gitu. Itu aja sih tantangannya tuh, kayak kita menerjemahkan apa keinginan atasan gitu. Gitu sebagai karyawan, sebagai apa ya, istilahnya waktu pada saat itu aku fresh graduate kayak gitu sih. Berarti banyak banget ya teh tantangan yang emang mungkin pada saya itu berat banget ya buat ya. Nah teh kan anak-anak penmas yang sekarang lagi di jenjang kuliah itu kan masih banyak yang bingung gitu ya teh, soal kayak penmas itu sebenarnya lulusannya jadi apa sih gitu, penmas itu nantinya fokusnya tuh kemana gitu. Nah boleh nggak sih teh kasih tahu teman-teman yang lagi kuliah sekarang itu harus mempersiapkan apa aja sebelum lulus gitu? Pertama sih kita harus tahu diri kita pribadi dulu. Tujuan hidup pertama itu, tujuan hidup kita mau kemana. Misal kita mau jadi, basic aja dulu, mau jadi businessman kah, atau mau jadi pengajar kah, atau mau jadi pimpinan kah gitu. Jadi teman-teman harus bisa tahu tujuan hidupnya dulu. Yang pertama itu, kalau misalnya pengen jadi pimpinan gitu ya, artinya kita harus banyak belajar gitu ya, belajar tentang kemanajemenan, terus tuh menjadi pemimpin tuh kayak gimana, terus kayak menjadi manajer itu harus apa aja yang dibelajarnya gitu, termasuk kayak kalau saya kan tipe yang ya sebenarnya harus pengennya jadi pemimpin ya gitu, maksudnya pengennya jadi owner atau apa gitu, karena pribadi saya itu memang arahnya tuh kayaknya cocok di situ gitu ya, kayaknya cocok di situ. Soalnya pas waktu jadi karyawan pun ya alhamdulillah saya nggak lama dari itu saya diangkat jadi leader juga gitu. Makanya oh ini saya pede gitu ya, pede dari pekerjaan saya yang dulu, saya bisa nih kayaknya jadi pemimpin gitu. Makanya basic itu saya harus temuin dulu dengan cara kerja di orang gitu, supaya kita tahu gimana caranya jadi owner atau gimana caranya kita tuh mengelola sebuah lembaga gitu. Kalau misalnya mau jadi pengajar, ya cari tahu tentang metode pembelajaran, terus tuh cari tahu gimana caranya komunikasi dan segala macem kayak gitu. Terus yang kedua, karena kita hidup di zaman teknologi, jadi teman-teman itu harus membuka wawasan tentang teknologi. Kenapa? Karena zaman sekarang cari kerja itu bukan ke tempat-tempat, tapi ada semuanya berbasis IT, berbasis internet. Jadi teman-teman harus bisa membuka mata lebar-lebar mengenai teknologi, dan ini yang paling penting, dan jenis pekerjaan gitu. Nah, kalau teman-teman tahu jenis pekerjaannya seperti apa, teman-teman berpikir ini relate nggak dengan saya belajar apa gitu di Penmas. Kalau relate, oh berarti di CV saya itu harus dimasukkan. Kalau saya pernah belajar ini, saya pernah membuat ini. Kalau pada saat itu CV saya tuh saya jelasin, saya bisa membuat format evaluasi, saya bisa membuat program, mengevaluasi program, itu saya cantumin di CV saya supaya yang hire saya tuh tahu kalau misalkan jurusan Penmas itu belajarnya evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan itu dijadikan skill kita kayak gitu. Itu tipsnya. Yang kedua ya teknologi. Terus yang ketiga harus percaya diri. Kenapa? Gak apa-apa kayak skillnya masih minim atau apa gitu, gak apa-apa. Yang penting kita percaya diri bahwa kita tuh punya basic evaluator misalnya, atau basic perencana atau apa segala macam. Kita harus pede, harus percaya diri. Kenapa? Karena pada saat nanti di lapangan pun kita akan belajar yang baru lagi, dan apa yang udah kita belajar itu diimplementasiin sebenarnya. Jadi jangan pernah takut untuk memilih job field tersebut. Terus yang keempat ya, cari tips and trick buat CV dan cara wawancara gitu. Kenapa? Karena ini penting gitu. Di zaman sekarang pembuatan CV itu bisa berbagai macam
gitu, dan tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi teman-teman juga harus pintar cari kebutuhan perusahaan ini maunya ke arah mana, lalu dikaitin sama skillnya teman-teman. Kalau misalkan kayak gak pede nih ya bikin evaluasi, ini formatnya yang dulu ada kok gitu, pakai aja yang dulu, aku suka kayak gitu kan. Itu terkait CV. Kedua terkait dengan wawancara. Kenapa? Teman-teman ketika teman-teman emang gak terlalu percaya diri ketika berhadapan langsung dengan interviewer, pede aja dulu. Meskipun jawaban teman-teman masih kayak minim atau kayak belum belajar dan tahu banyak gitu. Kenapa aku bilang harus kayak gitu? Karena user juga gitu ya, atau interviewer itu nyari yang memang mau belajar hal yang baru gitu. Nah itu tipsnya, karena dari tahapan interview itu ada beberapa tahap. Jadi ada tahap interview melalui interviewer biasa, yang kedua itu user. Jadi user ini didatakan pimpinan-pimpinannya tuh, kita diwawancarai oleh pimpinan-pimpinan. Kayak gitu sih, itu tips dari aku aja. Oke, kan tadi udah banyak banget tips ya Teh. Nah, tadi sedikitnya Teteh nyinggung soal skill. Menurut Teteh itu basic skill yang harus banget anak Penmas punya tuh apa sih Teh? Basic skill komunikasi. Itu paling penting, itu komunikasi. Kenapa? Dari komunikasi itu kita bisa jadi orang negosiator gitu. Terus kita bisa jadi orang yang ketika ada sebuah ide kita bisa nyampein gitu, nggak cuman kayak dipendem sendiri, itu harusnya kayak gini. Kenapa? Yang tadi aku bilang tipsnya itu harus percaya diri, karena melalui komunikasi lah gitu. Di di dunia kerja itu ketika tidak ada komunikasi itu agak sulit ya, kalau untuk koordinasi sama orang. Terus kayak skillnya itu kalau aku sih bilangnya 3K: komunikasi, koordinasi, sama kompromi gitu. Kalau misalkan teman-teman udah komunikasi tentang misalnya pengen bikin ide A, nah ide A ini harus disampaikan gitu ke orang-orang dengan caranya komunikasi, koordinasi. Kan beda nih kalau udah koordinasi, bahasanya tuh udah kayak ide ini bagusnya kayak gini gitu. Nah itu koordinasi. Terus yang ketiga kompromi itu kayak bisa nggak diimplementasiin kita bareng-bareng apa segala macam, kekurangan kelebihannya dianalisis di situ. Ketika sudah deal, nah itu kan bahasa kompromi ya. Nah ketiga itu sih yang aku secara pribadi jadi skill gitu, jadi skill Penmas gitu. Kalau menurut Teteh ya, kayak kan masih ada aja ya teman-teman Penmas tapi dia itu masih malu gitu kayak untuk berbicara gitu. Nah cara ngebangun komunikasinya itu tuh kayak gimana? Cara ngebangun komunikasi, ini tentang pendidikan orang dewasa sih kalau aku. Kalau teman-teman emang mendalami dan mengimplementasi pendidikan orang dewasa, sebenarnya aku itu ke-trigger banyak hal tentang bukan mental illness ya, tapi kayak mentalitas gitu ya, mentalitas orang dewasa itu banyak banget aku pelajari di pendidikan orang dewasa di Andragogi. Kenapa? Kayak kan Andragogi itu orientasinya masa depan ya. Nah itu tuh kan banyak banget orientasi masa depan tuh apa aja. Makanya aku implementasiin pendidikan orang dewasa. Jadi dewasa tuh gimana sih gitu. Tapi tips untuk orang-orang yang masih malu-malu untuk berbicara, kalau dari aku sih, ketika kalian ingin memulai, coba untuk break the wall. Jadi kan itu ada sesuatu yang teman-teman tuh kurang berani untuk keluar dari zona nyaman itu, yang sering disebut itu kayak mental block gitu. Jadi seseorang itu memblok tentang pengetahuan atau tentang informasi. Nah teman-teman harus berani untuk break the wall. Jadi harus ngancurin tuh tembok itu tuh, dan harus berani keluar kayak gitu. Karena kalau nggak dari diri sendiri itu lebih susah ya. Kayak kita dikasih wejangan dari orang lain pun mental kayaknya, kalau bukan dari diri sendiri. Kayak gitu sih.
Aku pikir-pikir lagi tuh kayak, oh ini semuanya mata kuliah Penmas tuh kayak ada dalam kehidupan gitu. Kayak judulnya aja masyarakat, kita aja anggota masyarakat gitu kan. Kita aja anggota masyarakat. Jadi emang kalau menurut aku belajar Penmas itu belajar kehidupan dan belajar cara hidup gitu sih intinya. Berarti emang seluas itu ya sebenarnya Iya. Penmas itu bukannya kita tidak menjurus ke satu fokus, tapi mungkin kitanya yang harus lebih melek gitu kan. Iya. Kayak kita mau jadi apa sebenarnya tinggal perdalam lagi aja gitu kan fokusnya ke situ. Oke. Berarti emang gak perlu bingung-bingung lagi kan Teh? Iya, Penmas betul. harus jadi apa-apa aja itu kayak udah gak harus lagi dibingungin, karena sebenarnya itu tergantung kitanya gitu. Kita harus fokus kemana ya, perdalamilah si fokus itu gitu kan. Betul. Oke, mungkin itu aja kali ya Teh, kayak banyak banget udah dapat tips, udah dapat materi yang luar biasa, terus dapat informasi juga. Tadi kan Teteh nyampein juga ya soal kalau misalnya mau kerja tuh bisa cari tahu di Iya. apa tadi Teh? Kerja.ngo. Kerja.ngo. Jangan lupa ya teman-teman buat di follow supaya tahu nih Iya. informasi-informasi yang barunya tentang pekerjaan gitu. Atau mungkin segitu aja ya buat wawancara seformal ini. Mungkin selebihnya mah ya udah gitu, Iya. kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, kita deh. Ke depan ke Kuliah Penmas terutama dan khususnya semangat juga buat teman-teman yang lagi kuliah. Tipsnya nih ya, motivasi buat kalian. Yang pertama itu temuin apa yang kalian suka. Ketika kalian udah suka sama satu bidang dan dalemin di bidang itu. Terus yang kedua, cari tahu tentang personality kalian. Apakah kalian itu orang pemimpin atau pekerja atau pengajar, itu temuin hal itu. Terus yang ketiga, harus percaya diri dengan potensi yang ada di diri kalian, karena setiap manusia itu terlahir dengan berbagai macam potensi. Kayak gitu. sangat Gitu memotivasi ya. Inspiring gitu. Beauty kayak apa tuh? Oke. Nanti basic gitu, jangan pernah berhenti gitu. Nanti basic gitu loh. Yang emang maksudnya motivasi Apa ya? emang Teteh juga ngedalamin kayak aku tuh terus ini gitu supaya tercapai tujuan-tujuan Teteh kayak gitu aja. Maksudnya akhirnya bisa disampaikan lagi ke orang lain padahal itu tuh pun untuk diri Teteh sendiri gitu. Oke, gitu boleh. Dan aku ngadep sini atau gimana? Iya, ngadep kamera boleh. Namanya Teteh aja. Motivasi ya. Ini sambil rekam aja, nanti kalian cut ya. Nanti bikin bloopers. Nanti kita tag Teteh. Jadi buat motivasi buat mahasiswa Penmas yang sekarang lagi kuliah khususnya, yang pertama kalian perdalam apa yang kalian suka gitu dan sektor apa aja. Gimana sih nemuin apa yang kalian suka? Coba, pokoknya mah harus dicobain. Kalau nggak dicobain nggak akan tahu gitu kan. Nah terus yang kedua, cari tahu personality kalian itu kayak gimana sih gitu ya, personality kalian. Dan itu kalian cari tahu juga kayak di mana sih, ulang lagi jangan kayak gitu terlalu panjang. Wah keren banget Teteh ya, ternyata pembahasan tadi seru banget. Jadi kita tahu prospek kerja di Penmas itu emang seluas itu. Iya kan, ternyata Penmas itu emang banyak banget prospek kerjanya, cuman yang kita aja yang perlu mendalami apa yang emang kita mau gitu. Mungkin sobat selisik, Penmas selisik sampai sini aja dulu. Sampai